Kalau enggak beta terima, tapi mungkin pemirsa yang di sana baper ya. Kok dia terlalu dia terlalu aware. Tadi kalau beta tahu tidak tadi yang kau bilang kau punya muka itu, saya kira orang mereka nikah saya nge-MC kalian kan, kalian dulu bully saya. Sekarang kalian nikah. Jadi dalam keluarga itu beta memponakan semua panggil beta To'o. Jadi biar beta pakai lipstik tabal ju sayang, alis tapi tetap sayang. To'o. Saudara perempuan nikah tetapi hilangkan naik sayang, sarung, selempang To'o. Ponakan nanti kebesar nikah To'o. Ketika berekspresi seperti laki-laki ganteng, ya kan? Ketika berekspresi seperti perempuan juga cantik. Jadi tadi itu kan ponakan beta yang paling kecil, ulang tahun. Dia umur 7 tahun. Iya. Oh, mau ke Lipo. Tadi mungkin kamu lihat story-nya beta bawa ke Lipo, main sepuasnya, makan sepuasnya, sepatu sepatu. Ini anaknya anak kecil toh. Jadi sudah tahu membedakan mana harga. Harga dia tunjuk saya dan toh juga kan. Aduh. Beta boleh bawa dia di tempat sepatu yang sendal yang mungkin 100 ribuan. Dia menuju ke yang 400 kan. Dia menuju dan dia tahu sekarang bukan kayak. Jadi beta bilang ya udahlah, oke wes. Jadi kebetulan waktu itu juga anak-anak yang jaga di toko itu juga kan kenal beta. Ini caca memponakan. Iya, betul. Harga 400 ju, ada orang lihat. Jadi bukan gengsi sih, tapi bukan permanen. Anak juga tetap mau yang itu. To'o. Jadi keliling Lipo tuh panggilannya To'o. Jadi biar beta lipstik tabal ju, rambut terurai itu tetap To'o. Tadi ngomongin soal yang belum menikah, kakak-kakak yang 3 orang. Gimana rencana Caca? Baru ngomong ini baru masih mendung. Mendung tak berarti hujan. Mendung tak berarti hujan. Ingat ya, mendung tak berarti hujan. Jadi silakan menafsirkan sendiri. Coba tulis di sini. Jangan paksa saya untuk menafsirkan, cukup kalian saja. Jangan paksa saya untuk hujan dan jangan paksa saya untuk mendung terus. Terus waktu masa-masa sekolah yang SD, SMP, SMA, diskriminasi nggak di sekolah? Iya. Diskriminasi banget. Banget. Padahal tahu waktu beta SMP dan SMA, beta mukanya hancur. Karena beta kena bopeng yang sangat parah. Jerawat batu. Itu penuh sampai seluruh badan. Oke. Kan ada orang yang dengan ini ya, pembawaan gennya atau apanya ya. Puber waktu itu sangat pubernya sangat award. Jadi semua seluruh badan. Terus kemudian gitu, jadi langsung dibully. Enggak mau berteman sama beta. Terus kamu berteman dengan siapa? Dengan kupu-kupu, dengan pohon di pohon. Percaya atau tidak, waktu beta sekolah itu beta tidak punya banyak teman. Ya udahlah, karena penampilan begini, siapa sih mau berteman dengan beta? Udah ada. Tapi akhirnya sekarang beta sudah mencasbet diri sendiri nah. Tapi sekarang apakah kamu melihat itu orang-orang yang zaman dulu itu yang kamu sekarang mereka nikah saya nge-MC kalian kan, kalian dulu bully saya. Sekarang kalian nikah. Tapi ada teman yang mungkin satu kelas dulu, atau kelas itu terakhir panggil beta Kak Caca. Lo kakak. Padahal dulu bully. Bully parah, benar-benar parah kan novel. Bully yang saya bully-bullynya. Itu kamu ngatasinya bagaimana? Ya, mau ke mana lagi? Udahlah begitu. Nangis tidak akhirnya? Ya, nangis sih, tapi di pojokan, di kamar mandi. Di pojok. Beta pernah menangis di kamar mandi, itu kan novel 2 jam. Itu karena apa? Karena waktu itu olahraga jerawat pecah jadi mulai. Tadi kalau beta tahu tidak tadi yang kau bilang kau punya muka, saya kira orang jerawat benar-benar war. Jadi tidak mau sekolah. Iya, pernah. Memang sahabat inspirasi novel itu ya bahayanya membuli orang. Betul. Karena beta sudah boleh sama sekali. Beta sudah melalui itu hal. Jadi teman-teman, buat kalian semua di luar sana yang mungkin punya anak yang masih bersekolah, atau kalian yang mungkin lagi bersekolah, teman-teman, hindari yang namanya bullying, karena itu punya efek besar dan kalau
dibully apa yang harus dilakukan? Kalau dibully, dulu waktu beta dibully, karena beta sudah tahu apa-apa, mungkin waktu masih benar-benar masih remaja ya kan, nggak mengerti. Informasi apa semua kan juga belum terserap dengan baik kan, minim. Jadi waktu tapi harusnya juga, gimana ketika dibully? Dulu waktu itu hanya bisa nangis, nggak bisa sekolah, sudah berani bergaul. Orang tua juga heran kenapa kamu sama jadi sakit. Aduh, soalnya beta sama sekolah sekarang mungkin beta ada begini-begini alasan banyak sekali bu jadi. Padahal gara-gara bully. Betul. Kalau orang bully kita karena yang pertama adalah kita percaya diri, kita percaya kita punya diri sendiri. Bahwa apa yang membuli di katong itu tidak benar. Misalnya mungkin kita punya kekurangan teman-teman, atau mungkin rambut kita keriting, atau kita mungkin punya kulit yang berbeda, atau mungkin kita punya keterbatasan mungkin, karena semua orang tuh tidak ada yang terlahir sempurna, semua tuh punya keterbatasan, ada kekurangan, ada kelebihan. Iya, karena kembali lagi kesempurnaan itu jadi milik Maha Kuasa, begitu. Dan jadi, orang tua juga mestinya komunikasi terus dengan anak sehingga tahu kenapa dia nggak mau sekolah, harus tahu ya. Makanya penting juga sih peran orang tua untuk anak-anak yang mungkin lagi menjalani masa pubertas, masuk ke remaja. Ini ada perubahan tubuh, akhirnya itu bisa jadi salah satu objek untuk dibully dibully. Dan guru juga harusnya juga bisa sekolah itu harus bisa menciptakan ruang aman kan? Betul. Peran orang tua dan guru sih lebih kepada itu yang paling penting. Kadang-kadang juga waktu beta sekolah juga guru juga ikut-ikutan sebenarnya sih. Coba kamu spill itu guru itu sekarang dia di posisi kayaknya sudah ya sayang. Minta maaf. Positif dari bulian itu akhirnya juga berarti bisa reaksinya itu bisa dua ya. Kemudian kita tidak berdaya, atau kita harus dari bulian itu malah kita menjadikan itu motivasi, ya kan? Nah, kita harus ini. Yang pertama, misalkan mereka membuli kita, gimana dulu? Apakah mungkin ketidakmampuan kita dalam belajar? Mungkin banyak hal banyak hal. Bully itu bisa terjadi dalam banyak hal sih. Mungkin ada juga bully yang terjadi akibat fisik benar juga. Terus faktor ekonomi keluarga orang tua. Benar. Misalnya kita orang miskin, misalnya kita orang miskin nih, dia orang kaya. Di sekolah itu ada yang mungkin membuat circle orang kaya, geng gitu. Gue geng orang kaya, geng orang miskin. Hentikan yang kalian akan berhadapan dengan saya. Iya, hentikan itu. Gue orang kaya, gue gak mau berteman sama orang miskin. Orang miskin wajib kita bully, kita harus bully dia. Itu kan tidak benar ya. Sekarang orang miskin sekarang yang balik, kita orang miskin jangan bergaul. Jadi itu juga tidak enak. Ya kan kalau coba orang yang miskin orang kaya, coba itu juga bully kan. Makanya stop bingung kan jadinya. Kalau misalnya kita mendapat diskriminasi atau bullying di sekolah, yang pertama adalah kita berani dulu speak up. Berani speak up, lapor ke orang tua, guru. Kita harus lapor, kita harus berani gitu loh. Misalnya pun bullyingnya dalam hal kecil juga, tapi kita merasa kita dirugikan, itu berarti personality kita diganggu, kenyamanan kita tidak ini kita harus berani speak up, berani. Beta dibully, beta sudah nyaman begini, karena kalau kita orang dewasa itu ada undang-undangnya loh. Ada bullying nggak nyaman, buat kita nggak nyaman itu ada. Kayak itu kan waktu itu kan nggak tahu kan dilempar, padahal kalau dilempar lapor polisi pasti masuk saya. Masih puber, jerawat masih full, nggak ada polisi yang begini. Polisi lu berangkat. Masa apa berangkat? Diburu berangkat. Aduh ya Tuhan. Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Seperti itu ya, luar biasa. Kita doakan saja semoga mimpinya Caca itu bisa jadi aku no komen ya teman-teman kalau udah mimpi. Karena orang namanya manusia ini punya mimpi. Semua orang manusia Caca punya mimpi. Mau pesan nih kepada teman-teman SD, SMP, SMA yang dulu membuli kalian semua bertobat ya. Karena ujung-ujungnya kalian ini kan saya MC. Iya. Kamu lihat itu, jangan sampai ketika kamu itu Caca yang gantian bully kan? Oke, tapi waktu pada saat itu nggak datang. Tapi soalnya sih, nanti beda bully parah lah. Tapi jawab nanti. Pelajaranmu apa dalam kehidupan ini? Pelajaran yang beta dapat adalah kita harus bisa menerima diri kita apa adanya sih. Kita nggak bisa memaksa diri kita untuk menjadi apa yang diinginkan orang lain. Gitu. Kayak misalkan kamu punya kepribadian seperti ini, ya udahlah, itulah kamu. Kamu bisa. Karena kayak apa yang menurut kita baik itu kan belum tentu
dinilai baik menurut orang lain. Iya. Kayak misalkan saya berbicara dengan Karnaval seperti ini, belum tentu Karnaval menilai saya baik. Iya. Meskipun saya bilang ya udah beta pakai kayak begini pasti baik. Tapi belum tentu dia kayak nggak sopan. Nggak sopan. Iya. Kalau nggak beta terima, tapi mungkin pemirsa yang di sana baper ya. Kok dia terlalu dia terlalu aware. Ya, tapi artinya kita nggak bisa menjadikan diri kita seperti maunya orang lain. Artinya kita nggak nyaman dengan diri kita kan. Jalani hidup. Maksudnya kita jalani hidup kita itu yang realistis aja. Ya. Ya udah kalau kamu seperti ya udah seperti itu aja. Kayak misalkan kamu punya ekonomi yang ya pas-pasan ya udah jangan paksa diri untuk yang aware. Ya betul benar. Juga kalau orang yang punya ekonominya tinggi jangan pura-pura. Itu yang susah. Itu sering banyak tuh terjadi ya bertobat ya saya. Bertobat ya. Caca, pesan juga dong untuk teman-teman minoritas. Oke. Buat teman-teman minoritas yang mungkin merasa bahwa jalan hidupnya, jalan ninjanya seperti saya. Ya. Kalian jangan pernah menjadikan itu sebagai kekurangan ataupun kelemahan kalian. Jadikan itu sebagai kelebihan kalian. Percaya, yakin, dan percaya bahwa suatu ketika itu yang kalian anggap bahwa spesial dalam diri kalian akan membawa keuntungan untuk kalian. Ketika kalian memilih hidup yang seperti itu, selagi tidak merugikan orang lain, ya go ahead. Gaskan, gaspol. Kita pakai rem. Gitu. Begitu kita omong gas kan di juga gas. Gaspol. Ini termasuk bully nggak? Ya nggak tahu. Itu rumah mereka di sini. Gitu teman-teman. Jadi temukan potensi diri kalian, gali ya, kembangkan, percaya diri tadi. Jangan hiraukan apa yang dikatakan orang yang justru akan membuat diri kalian akhirnya tidak berkembang ya. Kalian kehilangan kepercayaan diri. Itu kayak gitu ya pesannya Caca ya. Betul. Dan ketika kamu sudah orang bilang semakin tinggi, ingat bahwa jangan lupa daratan. Karena kakimu masih tetap pijak ke daratan ya. Betul, kan tetap membumi. Ya, benar sekali. Itu benar. Karena bagi beta semua tuh ada masanya. Iya. Ada masanya kita di bawah, ada masa kita di atas, dan ada masa kita di samping. Iya. Dan ketika kita di atas langsung gaspol kan? Nah, ya, karena ketika kita bergerak naik itu biasanya cepat. Kita apanya cepat, tetapi ketika sudah kita sampai di puncak, berarti kita nggak bisa kemana-mana lagi kan? Itu sudah waktunya nanti kita akan turun tuh. Jadi harus persiapkan. Betul. Ketika kita ini kamu sudah di puncak belum? Kamu baru di setengah nih saya lihat nih. Gaspol lagi lebih ke atas.